HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Warna penebar datang melintas cakrawala, menyongsong kejayaan Indodara. Dirgahayu, dirgahayu, warna penebar datang melintas cakrawala. Bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Memasuki 11 tahun Wartam, sebentar lagi akan ditayangkan event spesial Solastiban Melintas Batas. Wartam Action Week, 4 pola gerakan, penerbitan, pagelaran, bansos, dan eduyatra, sekaligus penutupan Wartam Sport dan eduyatra di Puro Masjeti Keramas. Pesan apa yang dapat kita petik dari eduyatra 29 Mei 2025? Mari ikuti tontonan yang berisi tatanan dan tuntunan untuk selada bakti kita bersama. Wartam penebar mata sanatan agama menuju kemuliaan Indodara. Dirgahayu, dirgahayu, warna penebar datang melintas cakrawala, menyongsong kejayaan Indodara. Dirgahayu, dirgahayu, wartam penebar mata sanatan agama menuju kemuliaan Indodara. Bakti Wartam, bakti dan Wartam, membuka mata, menyambung asa. Bakti Wartam, bakti dan Wartam, menjabat hati, peduli Bali. Bakti Wartam, bakti dan Wartam,
Bangkai bunga di atas salam berwarna merah di dalam tas. Sudah 11 tahun Wartam. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Hots Hai TV on the Spot. Hari ini Jumat 30 Mei 2025 di Air Golf Montara sedang berlangsung berbagai final lomba dalam rangka HUT Wartam 26 Juni 2025. Ada berbagai final yang diadakan mulai dari final wall pingpong, panahan, hingga golf. Dari final ini sudah didapatkan beberapa pemenang. Seperti apa serunya 30 Mei 2025 di Air Golf Montara? Mari kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Era seperti eka dasaksara membasuh remangnya makna. Sudah 11 tahun Wartam, saatnya melintas batas. Kini 11 tahun Wartam, kreativitas, identitas. Kini 11 tahun Wartam, identitas berkualitas. Kembang kertas di atas kualang, sebiji lepas di atas kanvas. 11 tahun Wartam, saatnya melintas batas. Ikan kipas temannya tiram, hidup serasi, sungai kapuas. Sudah Solastiban Wartam, literasi berintegritas. Daun beluntas berwarna hitam, ambil seuntas jadi kanvas. Sudah 11 tahun Wartam, kreativitas berintegritas. Sudah 11 tahun Wartam, mata panah Wartam era. Seperti eka dasaksara membasuh remangnya makna. Sudah 11 tahun Wartam, saatnya melintas batas. Kini 11 tahun Wartam, kreativitas, identitas. Kini 11 tahun Wartam, identitas berkualitas. Kini 11 tahun Wartam, identitas berkualitas. La 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 la. Menyala dupa di waktu malam, asap menari meru tumpang solas. Sudah 11 tahun Wartam, siapkan narasi beridentitas. Beli kapas di pasar malam, ambil setangkai menjelang tas. Kini tahun ke-11 Wartam, saatnya esai berkualitas. Sudah 11 tahun Wartam, kreativitas beridentitas. Atas nama Tuhan, anahan Solastiban Wartam melintas batas. Pemirsa, saatnya kami kabarkan ini Edu Yatra ke-11 setelah Solastiban Wartam. Artinya, tiap-tiap tahun Wartamian selalu menyempatkan diri untuk nangkil ke pura-pura Kayangan Jagat atau Dangkayangan untuk melakukan serada bakti sebagai pilar keagamaan dan penerbitan Wartam. Seperti kali ini, rombongan Mabakti Wartam sedang nangkil di Pura Mas Ceti, Keramas, Bali. Meresik sampah plastik seputar pura sebagai bagian dari event Baksos Bakti Wartam. Ada 50-an Wartamian hadir antusias memungut pernak-pernik dari plastik, metal, foam, dan lain-lain untuk memberi sedikit sumbangsih menjaga kebersihan kawasan pura. Mari kita ikuti seperti apa para Wartamian melakukan reresik di Pura Mas Ceti, Keramas, Bali. Kita ikuti dalam jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya.
ku bernyanyi tiap hari, terus bernyanyi, tenangkan diri, sucikan hati, memujamu, mengagungkan Yang Widih. Dari Jabapura Mas Ceti Kramas, kami tim Bakti Wartam Solas Tiban melintas batas. Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih, Yang Widih. Om Swastiastu Pak Agus. Swastiastu. Nah Pak Agus, kali ini kita sedang berada di Jabapura Mas Ceti nih Pak Agus. Bisa tolong digambarkan sedikit tentang Pura Mas Ceti ini secara umum Pak? Pura Mas Ceti ini layaknya pura yang ada di Bali ya pada umumnya. Ada Nista Mandala, kemudian ada Madhya Mandalanya, dan ada jeroannya atau utama mandalanya. Yang membuat unik pura ini adalah ketika pura lain di Nista Mandalanya hanya sebuah halaman yang luas, sedangkan di Pura Mas Ceti ini terdapat sebuah pelinggih tugu, kemudian terdapat pohon beringin yang besar dan langsung menghadap ke arah pantai selatan. Nah, pada umumnya pura di Bali ini memiliki balai kukul yang ada di Jabesisi. Nah, sedangkan Pura Mas Ceti ini balai kukulnya ada di sebelah kanan kalau kita ada di kita berhadapan langsung dengan pantai ya. Dan karena pura ini berada di pesisir pantai, ini yang mengakibatkan kadangkala orang seringkali salah paham. Jadi Pura Mas Ceti itu dikaitkan dengan Pura Segara, padahal pura ini sebenarnya pura yang sangat-sangat tua. Bahkan menurut keyakinan pura ini bahkan dibangun sebelum datangnya Empu Kuturan. Oke Pak Agus, agar pemirsa lebih paham mendalam nih Pak Agus, bisa nggak dijelaskan sedikit lagi tentang Trimandalanya Pak Agus? Nista Mandala sendiri terdiri dari sebuah wilayah di mana ketika pemedak akan tangkil, dalam bahasa Balinya mataki-taki mempersiapkan diri sebelum masuk ke Madhya Mandala. Nah, di sini dipisahkan dengan adanya Candi Bentar, jadi menghilangkan seluruh pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif sebelum kita masuk ke Madhya Mandala. Begitu kita berada di tengah Madhya Mandala, terdapat yang namanya Candi Kurung. Jadi bagaimana kita mengendalikan pikiran, dasa indria ya, panca budi indria dan panca kamendria sebelum kita menghaturkan sembah tepat ada di utama mandala atau di jeroan. Oke, dari historisnya nih Pak Agus, ini Ya. Pura Dangkayangan. Apa sih arti sesungguhnya Pak Agus? Dangkayangan itu adalah pura-pura yang dibangun berkaitan dengan perjalanan atau petilasan dari orang-orang suci. Ini berbeda dengan Kayangan Tiga atau Kayangan Jagat yang lain. Nah, kalau kita lihat sisi historisnya, pura ini ditulis di dalam 3 Purana yang berbeda. Ada Raja Purana Bangsul namanya. Jadi pura ini berkaitan dengan Pura Kental Bumi yang ada di Kelungkung. Yang kita lihat kalau kita masuk ke wilayah Kelungkung, perbatasan antara Gianyar dengan Kelungkung itu ada Pura Kental Bumi. Nah, di dalam Purana Bangsul itu diyakini bahwa Pura Mas Ceti ini dibangun bersamaan dengan pura tersebut. Tetapi ada juga tuturan dalam Purana Empu Kuturan bahwa pura ini sebenarnya dibangun oleh Empu Kuturan. Tetapi keyakinan itu kemudian oleh beberapa pihak dianulir bahwa pura ini sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari sebelum ide Empu Kuturan datang. Jadi Empu Kuturan di sini hanya menata ulang, kemudian memberi sentuhan yang berbeda. Sedangkan pura ini jauh ada sebelum adanya Empu Kuturan. Kemudian di dalam tutur Sugro Tabe Pekulun Ide Dangyang Dwi Jendra juga pernah disebutkan bahwa ketika Ide Betara Dangyang Nirarta melakukan perjalanan, beliau sempat hadir di sini dan mengaturkan sembah di pura ini. Tetapi Sugro Tabe Pekulun di dalam cerita itu dinyatakan bahwa Ide Betara Mas Ceti kemudian seperti memberi anugerah kepada Ide Dangyang Nirarta bahwa kedudukan beliau pada waktu itu sama. Berbedanya hanya Ide Dangyang Nirarta ada di Sekala, sedangkan Ide Betara ada di Niskala. Nah, ada yang mengaitkan pura ini dengan perjalanan Ide Dangyang Dwi Jendra, demikian. Oke Pak Agus, seperti makna pura yang sesungguhnya nih, yaitu adalah sebagai benteng.
Mas Ceti sepertinya sedang menjaga Bali di pantai timur selatan, tepatnya di Kramas. Apa pandangan Bapak tentang hal tersebut? Akar katanya memang pur ya, di dalam bahasa Sanskerta berarti benteng. Benteng sendiri bisa diterjemahkan dalam prismatis dan pragmatis. Kalau kita terjemahkan dia secara pragmatis, tentu kita terlihat bangunan-bangunan ini terdiri dari berbagai macam tembok-tembok, kemudian candi bentar, gelung kuri. Tetapi kalau kita kembalikan dia ke makna, bahwa benteng sendiri adalah memperkuat, melindungi, yang dilindungi adalah keyakinan kita, jati diri kita, spirit kita, beragama, bagaimana sosiokultural itu tetap terjaga, maka pura ini sebenarnya memperkuat serada dan bakti dari umat Hindu itu sendiri. Oke, ada 3 yang tentang pura yang saya ketahui nih Pak. Ada Kayangan 3, Kayangan Jagat, dan Kayangan. Apa sih bedanya dari ketiga tersebut Pak? Kayangan Jagat sendiri ada di sebuah teritorial desa ya, dalam Puseh Baliagung. Kemudian kalau Kayangan Jagat itu lebih luas lagi. Sedangkan pura Mas Ceti ini adalah Dang Kahyangan. Jadi Dang Kahyangan itu adalah pura yang dibangun atau pura yang ada berkaitan dengan guru-guru suci, guru-guru rohani di dalam napak tilas, kemudian di dalam menata kehidupan sosio-religius. Nah, pura Mas Ceti di sini berkaitan dengan 2 guru besar. Yang pertama Ide Empu Kuturan dan yang kedua adalah Ide Dangyang Nirarta. Baik Pak Agus, terakhir nih Pak. Apa sih catatan sejarah Dwi Jendra Yatra dan apa yang bisa dipetik dari Mas Ceti bagi anak balinial Pak? Kalau dilihat dari etimologinya, mas itu artinya sinar ya. Saiti itu, Ceti itu keluar masuk, jadi tempat keluar masuknya sinar. Nah, sinar sendiri bisa didapat dengan kesucian. Caranya seperti yang tertuang di dalam kekawin Arjuna Wiwaha itu, dan asing suci nirmale mesi wulan. Jadi kalau pikiran kita bersih, suci, sinar rembulan yang ada di atas itu bisa terpantul di bawah tempayan yang berisi air, tetapi air itu bersih dan jernih. Nah, pura ini adalah sebuah tempat suci yang memberikan pesan bahwa kita harus tetap menjaga keheningan pikiran, ketenangan batin, dan kebersihan jiwa. Oke, terima kasih Pak Agus atas pencerahannya. Semoga ini bisa menambah strada dan bakti kaum milenial, terutama untuk meningkatkan pemahaman tatwa, susila, dan acara sebagai pemeluk Hindu. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu. Terima kasih. Dari manakah kita mulai belajar samveda suci? Dari manakah kita mulai belajar samveda suci? Terus bagaimana caranya mengerti Hindu Dharma? Terus bagaimana caranya mengerti Hindu Dharma? Mencari ucapan
Ceti jadi mangku, enten pura dan Mas Ceti. Mas Ceti apa artinya? Asal katanya Mas Ceti itu, emas itu berasal dari kata sinar yang keemas-kemasan. Kemas-kemasan. Ceti itu banyak artinya. Ceti itu bisa berarti catu, catu itu berarti carik. Carik juga. Ceti itu juga berasal dari lokasi, karena lokasi ini ada sinar yang berkilau keemasan, makanya disebutlah Mas Ceti. Ya, sehingga artinya, karena di tempatnya pura, makanya disebut dengan pura Mas Ceti. Terima kasih sudah mangku ya. Mas Ceti ternyata Mas dan Ceti di sinar yang seperti berkilau. Mas saya berada di tengah persawahan. Kemudian jelas bahwa mungkin pura bukan ini di tengah persawahan, di tengah pura. Oh, di tengah pura ini. Ini. Tengah pura itu. Ya, udah Mas Ceti. Lanjut ya mangku. Ini pengempon penyiwinya di pura Mas Ceti. Kalau pengempon ini adalah cacaan carik dia. Oh, cacaan carik seluruh desa Medan, desa Kramas, desa Cucung dan desa Tedung. Cacaan cariknya petaninya. Cucukan pedung petaninya. Petaninya. Ya. Sehingga disebut dengan karena petani dikepalai oleh Pekase, makanya diimpor oleh Pekase. Pura gitu. Ya, terima kasih sudah mangku ya. Kalau penyiwinya semua umat termasuk kayangan jagat dan kayangan ya. Dengan kasih sayang dan kebenaran. Terakhir, ini Romangku lunas informasi. Ini puja wali piodalan biar umat juga sedharma di seluruh Nusantara bahkan dunia nanti biar tahu misalkan upacara atau mungkin kesehariannya Purnama Tilem. Di sini ada 2 upacara, upacara besar yang setiap tahun sekali yang namanya istilah orang sini menyebut Tajan Mas Ceti. Ada yang wali yang datangnya setiap 6 bulan sekali. 6 bulan. Walinya itu Anggar Kasih Medang Siu. Anggar Kasih Medang Siu. Medang Siu ya. Itu puncak wali. Ya. Kalau karya ini Anggar Kasih Kulantir. Itu setiap tahun. Setiap tahun. Ya, yang namanya Aci ngaturan tipat atau pekelem petipat gitu. Itu ada yang unik di sini. Ya, di pura ini. Pekelem tipat. Ya, yang istilah di sini disebut maturan tipat. Itu setiap tahun sekali. Pekelemnya di Segara. Oh, di Segara. Oke. Terima kasih Romangku informasinya. Mas Dharma dimanapun berada, sahabat Dharma dimanapun berada, terkait dengan peradaan Mas Ceti, kemudian juga puja wali, kemudian juga pemuja penyiwinya di sini. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wartam sudah datang ke pura Mas Ceti untuk melakukan meresik. Semoga tetap labda karya sida kasedanang don majalah Wartam itu. Itu doa di antara sama. Om Santi. Om. Jembatan putih keikhlasan, tangga menuju surga. Ikuti jalan kebajikan, mencari dasar sungai jiwa. Mata air beningnya sukma, sana samyang jiwatma. Ku bernyanyi tiap hari, terus bernyanyi nyanyian hati, kidung nurani, memujamu, mengagungkan yang widih. Ku menari
Demikian tadi pemirsa tayangan spesial 11 tahun Wartam Melintas Batas. Penutupan Wartam Action Week dan Edu Yatra di Pura Masjeti Keramas. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Maaf jika Anda tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai, Channel 3. Mengagungkan yang tiap hari terus menari tarian hati nurani memujimu memuliakan yang bernyanyi sambil menari berhari-hari masih menari nyanyian hati tari nurani memujimu memujamu yang bernyanyi sambil menari berhari-hari masih menari nyanyian hati tari nurani memujimu memujamu yang HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.